Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munandar Dai dan di sebelah saya bernama Pratiwiwanto. kami dari Prodi Sistem Informasi semester 5 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Di sini kami akan menjelaskan data mining algoritma Kamin. Nah, algoritma kami merupakan algoritma pengelompokan interaktif yang melakukan partisi set data ke dalam sejumlah cluster yang sudah ditentukan. Algoritma kami sederhana untuk diimplementasikan dan dijalankan, relatif cepat, mudah beradaptasi, umum penggunaannya dalam praktek. Kamins menjadi salah satu algoritma yang paling penting dalam data mining menurut Wu dan Kumar pada tahun 2009. Parameter yang harus dimasukkan ketika menggunakan algoritma Kamins adalah nilai K. Nilai K yang digunakan biasanya didasarkan pada informasi yang diketahui sebelumnya tentang sebenarnya banyak klaster data yang muncul dalam X. Set representasi klaster ditandakan dengan C sama dengan kurung kurawa, CJ atau J sama dengan 1 titik-titik K. Memilih konsep kedekatan untuk menghitung ketidakmiripan terhadap setiap centroid, memilih ketidakmiripan paling kecil sebagai klaster yang akan diikuti. Sebagai relokasi data pada klaster disebut literasi. Inisialisasi ditentukan nilai K sebagai jumlah klaster yang diinginkan dan metrik ketidakmiripan yang diinginkan. Jika perlu, tetapkan ambang batas perubahan fungsi objektif dan ambang batas perubahan posisi centroid. Pilih K data sebagai centroid. Alokasi semua data ke centroid terdekat dengan matriks jarak yang sudah ditetapkan. Memperbaharui cluster ID setiap data. Hitung kembali centroid C berdasarkan data yang mengikuti cluster masing-masing. Ulangi langkah ketiga dan 4 hingga kondisi tercapai, yaitu A. Perubahan fungsi objektif sudah di bawah ambang batas yang diinginkan, atau B. Tidak ada data yang berpindah klaser, atau C. Perubahan posisi centroid sudah di bawah ambang batas yang ditetapkan. Kami sebagai penentu konsentrasi bagi mahasiswa informatika. Penerapan kami clustering pada data penerimaan mahasiswa baru, clustering UKT, dan clustering penentuan potensi kejahatan daerah. Diketahui terdapat data UKT di Universitas Hairun seperti pada tabel berikut. Klasterlah dengan menggunakan Kamin. Fitur tersebut terbagi menjadi 2, yaitu X1 dan X2, dan akan diklaster menjadi 3 bagian. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pratiwiwanto. Untuk itu dipersilahkan.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini ada contoh kasus. Diketahui terdapat data UKT di Universitas Khairun seperti pada tabel berikut. Klasterlah dengan menggunakan Kamis. Fitur tersebut terbagi menjadi dua, yaitu X1 dan X2, dan akan diklaster menjadi 3 bagian. Nah, contoh data UKT. Yang pertama, menentukan K. Yang kedua, titik pusat klaster. Nah, di sini ada C1, ada 4, mempunyai nilai 4 dan 1. Kemudian C2 mempunyai nilai 1 dan 2. Kemudian yang terakhir ada C3 ada 5 dan 3. Nah, di bawah ini merupakan rumus yang akan kita gunakan, di mana DIJ sama dengan X, Y, dan diperoleh akar sigma N I sama dengan 1 XI kurang YI pangkat 2. Nah, ini adalah contoh data akurat. Di sini ada data pertama, fitur X1 dan X2. Kemudian proses hitung jarak. Kita di sini dimulai dengan menghitung tabel pertama dengan rumus D dalam kurung X1, C1. X1 ini kita ambil nilai yang tabel yang pertama, yang ini fitur X1, kemudian C1 yang 4. Jadi X1 adalah 1 dan C1 adalah 4 dipangkatkan 2. Kemudian ditambah X1 berikutnya adalah 1, kemudian C1 yang berikutnya juga 1, kemudian dipangkat 2. Setelah itu dicari hasil 1 kurang 4 min 3. Min 3 dipangkat 2 itu 9, kemudian 1 kurang 1 0. Jadi yang kita cari itu akar dari 9, hasilnya adalah 3. Kemudian berikut kita cari C2. X1 C2 sama dengan akar X1 1, kemudian C2 1 pangkat 2 ditambah X1 tetap 1 ditambah C2 yang berikutnya yaitu 2 dipangkat 2. Jadi ketika dicari hasilnya yaitu mendapatkan nilai 1. Begitu juga dengan proses perhitungan C3. Kemudian di sini juga ada perhitungan pada baris K3, kedua, K3, keempat, K5, dan yang terakhir hasil perhitungan seluruh data. Di sini ada data dari 1 sampai 5. Kemudian ada jarak ke sentroid yang telah kita hitung tadi. Ada menentukan jarak yang paling terdekat, dan terakhir klaster yang
diikuti. Di sini pada data pertama jarak yang terdekat adalah 1. Kemudian 1 ini terdapat pada klaser yang kedua atau C2. Begitu juga dengan data 2, 3, 4, dan 5. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman saya. Jadi sekian penjelasan dari kami mengenai algoritma kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.